warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Wanti dari Fakultas Pertanian. Profesor Wanti adalah dekan dari Fakultas Pertanian di tahun 2026 ini. Dan selamat datang di sesi wawancara tim sakit kami, Prof. Di sini kami ingin mengetahui sejauh mana progres capaian dari Fakultas Pertanian di bawah Prof. Wanti. Di sini kami ingin mengambil di pengukuran kinerja di kriteria nomor 3 dan pertanyaan nomor 5. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana Prof. Wanti memastikan bahwa data kinerja yang dikumpulkan akurat dan up to date untuk memenuhi target kinerja sesuai dengan kontrak kinerja rektor dengan dekan Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Panitia Sakib, saya selaku Dekan Fakultas Pertanian periode 2022 sampai 2026, posisi sekarang capaian kinerja IKU sesuai Kepmen 358M Cap 2025 sampai triwulan ketiga ini kita sudah mencapai beberapa capaian yang sudah sesuai dengan target IKU, kurang lebih sudah mendekati 100%, diantaranya di IKU 2, IKU 3, dan IKU 5, tapi sebagian besar masih belum tercapai di triwulan 1. Mungkin nanti di triwulan 2, 3, dan 4 kekurangan capaian itu akan kami lengkapi dengan cara kami akan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan sustainability melalui data-data yang kami dapatkan dari kinerja unit, baik oleh dosen di 2 program studi yang kami ada, yaitu agroteknologi dan agribisnis, sehingga capaian IKU yang diharapkan sesuai dengan Kepmen tersebut bisa tercapai 100%. Memang tidak bisa 100% yang kami harapkan, namun bisa mendekati 100%, kurang lebih sudah kami analisis kurang lebih sekitar 90%. Capaian IKU di triwulan ke-1 ini yang sudah tercapai kita adalah di SDM, kita sudah tercapai dosen guru besar, kemudian capaian untuk kinerja tridharma penelitian baik internal dan eksternal, kemudian capaian untuk publikasi luaran internasional kurang lebih bisa 50%. Namun yang sulit tercapai terutama di IKU 1 yaitu lulusan yang tepat waktu. Kami susah untuk mencapainya karena keterbatasan dari SDM yang kami miliki, yaitu terutama mahasiswanya. Mulai ke depan, semester ke depan kami akan merancang untuk kegiatan pembelajaran supaya mahasiswa lulus tepat waktu bisa kami capai. Ya, mungkin tidak bisa 100%, mungkin 60-70%, bisa naik dari yang sekarang masih tercapai itu sekitar 10-20%. Ya, mudah-mudahan nanti dengan manajemen kelas, manajemen terorganisir, terstruktur di prodi, mulai merancang mahasiswa yang mau bimbingan skripsi, dosen melakukan pembimbingan sampai pencapaian hasil penelitian sampai luaran, kami harapkan bisa lulus kurang lebih 60-70% mahasiswa tepat waktu. Kemudian mahasiswa yang sudah lulus pun, yang sudah bekerja, baik yang bekerja, berwirausaha maupun studi S2, itu bisa belum tercapai 100% sesuai target IKU. Namun kami berharap dengan pemberian pemahaman untuk mencari kinerja atau dengan berwirausaha, mereka bisa meningkatkan nilai di mana dalam 1 tahun lulus dari dia belajar itu bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Dari kinerja dosen yang masih kurang yaitu di kegiatan pengabdian. Dari kegiatan pendanaan pengabdian dari eksternal kita masih lemah sekali, kemudian ditunjang
sekarang ini ada pendanaan kinerja internal yang masih tercapai kurang lebih 30%. Namun di LPPM masih memberi kesempatan untuk perbaikan proposal pengabdian sehingga bisa diharapkan bisa menambah kurang lebih 50-60%. Untuk kerjasama kita masih kurang lebih masih hanya sekitar 2-3 yang kerjasama dengan luar negeri. Tapi kalau kerjasama dalam negeri sudah banyak. Kami ke depan ini sudah merancang kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan industri dari luar negeri yang sebelumnya belum pernah ada, seperti dari Taiwan, dari Korea, Cina, bahkan sekarang nanti dari Jepang ya. Kemarin ada dosen kita yang sudah menjadi keynote speaker di kegiatan seminar internasional di Cina. Bahkan nanti mahasiswa akan kami kirim untuk kegiatan mobility akademik bersama dosen untuk menambah target capaian IKU yang berkegiatan di luar kampus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kemudian untuk lanjutannya, Prof, saya ingin mengetahuinya juga bagaimana hasil pemantauan kinerja disampaikan ke level manajemen yang lebih tinggi, terutama kepada rektor. Ya, biasanya rektor sewarek mengadakan rapat rutin bulanan, bahkan sampai ada rapat dewas triwulan. Kita memberikan laporan triwulanan dengan capaian-capaian yang kita buat, tersistem, terstruktur melalui basis data yang kami upload di Sikoja. Jadi melalui pantauan dari data Sikoja kita laporkan ke Warek 2 bahwa capaian kita sekarang sudah sampai di level triwulan ini, dan kekurangannya juga kami laporkan rencana aksi yang akan kita lakukan di triwulan-triwulan berikutnya. Jadi sudah tersistem melalui rapat-rapat terstruktur oleh rektor dan sewarek. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Prof. Wanti, bagaimana kinerja pegawai diukur dan dievaluasi di Fakultas Pertanian seperti ini? Ya, pegawai yang ada di Fakultas Pertanian kan dibagi menjadi dosen, tendik, dan non-tendik ya. Dari pegawai kita mengukurnya dari kinerja tridharma dosen, bagaimana dia mengabdikan dirinya dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kalau pendidikan kan sudah tersistem by Siamik, by tersistem by Dikjar ya, Sidos, kemudian semua nanti terupdate datanya melalui data di bidang 1. Jadi nanti bidang 1 yang selalu memantau kinerja dosen di bidang pendidikan biasanya dipantau yang rutin tiap semester sekali ya. Tiap semester, dalam semester itu dibagi dua kegiatan, yaitu melalui evaluasi tengah semester dan akhir semester. Tapi kadang di tengah semester itu ada evaluasi juga untuk kuis dan kegiatan yang lain. Tapi di bidang penelitian kami sampai sekarang masih memantaunya di tingkat proposal. Nanti kalau biasanya bulan Juni, Agustus sampai Agustus itu memantau kegiatan dosen, bahkan di tingkat pimpinan semua akan menjabat menjadi asesor penelitian dan pengabdian. Kita bisa memantau kegiatan dosen sampai di mana, capaian luarannya sampai di mana. Kalau misalkan kurang, kita bisa mengingatkan melalui pendekatan rapat mungkin terorganisir, dosen-dosen tertentu yang sudah mendapatkan dana penelitian pengabdian untuk dikaji ulang sampai di mana keberhasilannya. Mungkin kalau pengabdian itu bisa lebih banyak lagi dengan melibatkan warga masyarakat sekitar yang mendukung untuk SDGs ya. Kalau di pendidikan kadang susah untuk SDGs ya. Jadi SDGs di IKU 4 kalau nggak salah itu banyak tercapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Itu secara keseluruhan dari kinerja
dosen Tridharma. Jadi kalau dari di kinerja Tendik Dikjar itu membantu kegiatan pembelajaran, biasanya mulai awal dari melalui barcode dosen yang mau mengajar, diingatkan jam-jam mengajarnya, terus selesai ngajar harus ditutup barcode-nya, tapi kadang masih kelupaan. Nah itu Dikjar membantu sekali dosen yang kurang tertib dalam pembelajaran. Tapi kalau Tendik TU itu akan membantu untuk proses pelengkapan surat tugas, yaitu surat tugas mengajar, surat tugas penelitian, pengabdian, bahkan surat-surat yang lain yang mempercepat proses tridharma dosen. Kemudian di TU, di Tendik itu ada juga laboratorium, ya, administrasi laboratorium yang membantu kegiatan dosen sama mahasiswa dalam memperlancar kegiatan pembelajaran di lab. Kalau admin di prodi itu membantu kegiatan persuratan yang ada di prodi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Wanti, saya rasa sudah cukup menjelaskan apa yang kami tanyakan seputar dengan progres, capaian, dan kontribusi seluruh pegawai di Fakultas Pertanian. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya terkait wawancara Shakib untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Ya.